只怕是对王命冤呀。 Halo semuanya dimanapun kalian berada, semoga baik-baik saja. Oke, kali ini gue bakal ngasih rekomendasi Donghua Part 2, yang mana part pertamanya kalian bisa lihat di deskripsi dan kalian bisa langsung tonton. Seperti biasa, gue cuma mau negesin karena netizen kita terlalu bebal dan batu kalau rekomendasi Donghua tidak semuanya berdurasi 20 menit. Oke, tapi setidaknya masih di atas 10 menit. Dan juga ada salah satu yang komen kalau gue kagak niat buat konten dikarenakan kagak ada judulnya. Ini nih contoh orang-orang buta map, nontonnya di skip. Oke lah, kita kesampingkan masalah komentar. Yang terpenting gue sangat berterima kasih kepada kalian yang sudah setia menonton. Berkat kalian semua video rekomendasi gue view-nya bisa tembus 100.000 k. Sumpah gue nggak kebayang aja, padahal konten gue dari dulu paling mentok view-nya 10.000 aja dong. Jadi sekali lagi gue ngucapin banyak terima kasih. Oke, lanjut. Donghua yang pertama yaitu The Legendary of Twins. Donghua ini masih bisa dibilang sedikit panjang durasinya meskipun tidak sampai 20 menit. Dan dimana Donghua ini menceritakan seorang pria bernama Jiang Feng yang sedang melakukan perjalanan bersama istri yang sangat ia cintai. Perjalanan panjang Jiang Feng akhirnya terhenti ketika Jiang Feng bertemu dengan sekelompok iblis atas yang ingin merampas kekayaan milik Jiang Feng. Dan pada saat itu juga istri Jiang Feng sedang hamil tua. Selang beberapa menit kemudian istri Jiang Feng sedang mengalami kontraksi pada kehamilannya. Pada saat itu lahirlah dua anak kembar. Di sisi lain Jiang Feng berhasil mengalahkan semua iblis, tetapi Jiang Feng pada saat itu juga terluka sangat parah. Yang pada akhirnya dua bayi kembar tersebut dibawa oleh seseorang, di antara mereka satu dibawa ke lembah Iren dan lainnya berada di istana Yuha. 6 tahun kemudian setelah insiden itu di lembah Iren, salah satu anak Jiang Feng yang bernama Jiang Yu, ia diasuh oleh 10 penjahat kelas atas. Setiap hari ia dilatih dengan sangat keras, bahkan Jiang Yu harus bertarung dengan harimau hingga parahnya ia dilatih untuk kebal terhadap racun apapun. Di sisi lain saudara dari Jiang Yu, saudara kembarnya yaitu Hua Wushu, menjadi tuan muda nan elegan, sangat berbanding terbalik dengan keadaan Jiang Yu. 10 tahun kemudian mereka pun tumbuh dewasa, di mana masing-masing dari mereka diutus untuk keluar agar bisa menaklukkan dunia. Jika kalian penasaran dengan jalan ceritanya, silahkan langsung tonton di platform kesayangan Anda. Donghua yang kedua, 40 Millennium of Cultivation. Donghua ini juga sama-sama berdurasi kurang lebih 20 menit. Sinopsis sedikit di mana Donghua ini menceritakan seorang anak yang bernama Liao. Liao yang terlahir dari keluarga sederhana, meskipun demikian ia bertekad untuk masuk ke daftar kelas atas meskipun ia harus mengalami diskriminasi dari kelas atas, bahwa kelas bawah hanya kelas sampah yang tidak pantas untuk bersaing dengan kelas atas. Menurut saya Donghua ini sangat menarik karena berlatar teknologi yang sangat modern, cukup bisa menjadi tontonan favorit kalian. Oke, lanjut Donghua berikutnya, Apotheosis. Berbicara Donghua ini, menurut gua Donghua yang satu ini agak spesial banget, tapi sangat disayangkan durasinya hanya 10 menit saja. Untuk grafik, Apotheosis bisa diadu dengan sekelas BTTH. Nih Donghua keren parah sih, dari segi pertarungannya tuh keren banget lah. Sinopsis berkisah di mana seorang Lu Zhang yang dulunya ayahnya adalah pemimpin dari keluarga Lu. Tetapi tragisnya ayah Lu Zhang dijebak oleh pamannya sendiri yang berakhir dengan kematian ayah Lu Zhang. Tidak berhenti di situ, Lu Zhang yang awalnya adalah tuan muda terhormat berubah menjadi budak para pengkhianat keluarga Luo. Tetapi setiap awan pasti memiliki lapisan perak. Lu Zhang yang awalnya sudah putus asa, kemudian ia secara tidak sengaja menemukan buku ajaib yang bisa merubah manusia menjadi dewa. Sejak itulah Lu Zhang berusaha memahami buku ajaib yang ditinggalkan oleh ayahnya itu. Silakan langsung cus tonton sendiri. Donghua yang keempat, Everlasting God of Sword. Donghua ini masih terbilang sangat menarik karena dari episode pertama sampai sekarang tokoh utamanya belum mengalami yang namanya kalah. Ya bisa dibilang anti-defeat gitulah. Sinopsis sedikit berkisah tentang tuan muda ketiga yaitu Shen Ziyi, di mana Shen Ziyi memperoleh teknik 100.000 pedang tersembunyi yang didambakan oleh semua ksatria di dunia. Bahkan seni bela diri yang terhebat pun bertekuk lutut di hadapan Shen Ziyi. Setelah beberapa tahun akhirnya terungkap bahwa Shen Ziyi menjadi pedang meteor. Tetapi dari semua ksatria bela diri yang pernah ia hadapi tidak ada satupun yang mempunyai pedang meteor. Lalu Shen Ziyi mengumumkan untuk mengangkat seorang murid alih-alih untuk mencari pedang meteor. Akhirnya Shen Ziyi pun bertemu dengan seorang gadis yang di dalam tubuhnya bersemayam pedang meteor yang ia inginkan. Bagaimana kelanjutannya, langsung tonton sendiri aja bre. Donghua yang selanjutnya yaitu Save the Wind to Siam Era.
Donghua ini berkisah di mana puluhan ribu tahun yang lalu Dewa Iblis bertarung dengan 3 kesatria dari suku manusia yang sangat kuat. Meskipun mereka bertiga sangat kuat tetapi masih kewalahan melawan Dewa Iblis. Keputusan terakhir di mana mereka menyatukan kekuatan untuk melumpuhkan Dewa Iblis. Alhasil Dewa Iblis pun kalah sedangkan pedangnya terpental menancap ke tanah. Scene berpindah, seorang pria bernama Lancelot. Bisa terlihat pedang yang digunakan Lancelot mirip dengan pedang milik Dewa Iblis. Lalu Lancelot bertemu dengan sekelompok orang yang sedang mengejar pria gendut. Lancelot menghampiri mereka dan menolong pria tadi. Di tengah pertarungan Lancelot menampaknya biasa saja dalam hal bela diri, namun berkat pedangnya yang mengeluarkan api, akhirnya Lancelot memenangkan pertarungan. Donghua yang keenam, The Flame Emperor God. Donghua ini masih sangat diperlukannya dan ongoing di episode 5 terakhir yang gua tonton. Durasi sekitar 15 menit, grafik oke lah meskipun gak sebagus BTTH. Tapi untuk style pertarungan sangat smooth. Sinopsis di mana ada seorang pria yang bernama Kinhu, sang penjaga api. Ia ditugaskan untuk menyelidiki kasus hantu api di mana hantu api ini setiap menyentuh tubuh manusia maka seketika itu tubuhnya akan hancur menjadi abu. Lalu Kinhu bersedia menerima tugas tersebut walaupun sebelum itu ia enggan untuk melakukannya. Sejak mendengar kematian temannya Sean Bun-er, Kinhu mengatakan kalau ia akan menyelidiki masalah tersebut dengan tuntas. Menurut gua dari segi alur cerita masih belum bisa diprediksi karena gua sendiri masih nonton sampai episode 2 dan untuk saat ini rilis episode 5. Untuk penggila grafik Donghua ini patut jadi list kalian, apalagi karakter wanita juga cantik-cantik. Jadi kalau kalian penasaran tonton langsung bre. Donghua berikutnya The Sword of Dawn. Donghua ini masih baru rilis dan masih ongoing di episode 8 di mana Donghua ini bercerita tentang karakter utama yang meninggal dalam kecelakaan pesawat. Ia dipindahkan ke instalasi spesial aneh yang mengorbit dunia asing tanpa tubuh fisik. Dia terjebak selama ribuan tahun. Dia menyaksikan makhluk humanoid berevolusi, dia melihat peradaban dan kehancuran. Hingga ia jatuh dan masuk ke sebuah tubuh di sebuah ruang bawah tanah misteri. Entah itu takdir atau suatu kebetulan, ia kemudian terbangun di dalam sebuah peti dan bertemu dengan beberapa orang yang sedang dikejar oleh sekelompok monster. Seketika ia terbangun dan menebas monster dengan pedang di tangannya. Ia bernama Goofy. Ternyata mereka adalah keluarga Sesi, sedangkan Goofy adalah leluhur mereka yang sudah tertidur selama 7 abad lebih. Sejak masuk ke tubuh tersebut, Goofy merasakan kekuatan yang sangat kuat. Dari sinilah pertualangan mereka untuk memusnahkan monster dan mengulik kenapa ia bisa masuk ke tubuh yang sudah mati selama 700 tahun itu. Next, The Soul of Soldier Master. Donghua ini terbilang sudah cukup lama ya, tapi bicara grafik Donghua ini sangat-sangat smooth banget. Apalagi karakter wanita tuh cantik-cantik. Tetapi Donghua ini masih belum ada season selanjutnya. Dari kapan tahun gua nonton dan tetap gua tungguin masih aja Donghua ini tidak kunjung rilis. Sinopsis sedikit, karakter utama di Donghua ini bernama Lisi. Di sini Lisi sedang menangkap ikan berwarna untuk dijadikan pertukaran agar Lisi bisa masuk ke turnamen yang diadakan selama 5 tahun sekali. Dan saat perjalanan pulang, Lisi bermimpi bertarung dengan sosok raksasa. Namun raksasa tersebut masuk ke dalam tubuh Lisi. Bagaimana kelanjutannya? Silakan tonton sendirilah bre. Dan Donghua yang ke-9, Magic Save as Empire. Donghua ini berkisah seorang penyihir serta ia bisa memiliki skill memasak. Jadi peran utama di Donghua ini bernama Nian Bing, finalis Master Chef Indonesia. Nian Bing mempunyai latar belakang seorang bangsawan. Ibunya dari pagoda es, sedangkan ayahnya dari kuil api. Kejadian memilukan tak seperti romansa Korea di mana sang ibu harus menjadi penerus dari pagoda es. Namun persyaratan untuk hal itu, ibu Nian Bing harus meninggalkan Nian Bing dengan suaminya. Alhasil kejadian malang pun terjadi, pertempuran antara suami serta Nian Bing yang ingin menyelamatkan ibunya. Hasil pun tidak seindah yang ia harapkan. Ayah Nian Bing tewas sedangkan Nian Bing sendiri terpaksa kabur untuk menyelamatkan diri serta ia berjanji akan membalaskan dendam ayah dan ibunya. Donghua yang selanjutnya, World Protecting. Donghua yang satu ini sangat-sangat berbeda dengan Donghua yang lain yang pasti lucu karena bergenre komedi dan biasanya karakter utama dari Donghua cakep-cakep layaknya BTTH, Soulen dan lain-lain. Namun kali ini berbeda, MC dari Donghua ini terlihat gemoy menggemaskan dan MC Donghua ini bernama Wang Baole. Intinya si Wang Baole punya cara sendiri yang bisa dikatakan nyeleneh untuk meningkatkan kekuatannya. Ya begitulah. Next, Dragon Disciple. Donghua yang satu ini bisa dikategorikan jalan ceritanya ringan, masalah grafis dijamin puas, actionnya juga gila, smooth parah dah pokoknya.
Sinopsis sedikit, MC Donghua ini bernama Wang Chao. Ia introvert, serta ia selalu mendapat masalah serta bulian dari teman sekolahnya. Akhirnya takdir mempertemukan dengan seorang wanita cantik yang ahli bela diri. Wanita tersebut bernama Tang Zichen. Singkat cerita, Wang Chao belajar kepada Tang Zichen dan membalas kepada mereka yang pernah membulinya. Dan sampai sekarang gue masih nunggu season 2-nya. Gila nih, Donghua udah lama banget rilis, awal 2021 kayaknya cuy. Next, yang terakhir, Immortality. Donghua ini berkisah seorang Buddha yang bernama Fang Han. Tiap hari ia belajar bela diri tanpa seorang guru. Naasnya Fang Han selalu mendapatkan perlakuan buruk dari tuannya. Luka-luka di sekujur tubuhnya adalah bukti bejatnya perilaku majikannya. Tidak menyerah sampai di situ, Fang Han tetap menerima keadaannya dengan lapang dada. Lalu suatu ketika Fang Han melihat seorang yang sedang terdampar di tepi laut. Dengan cepat Fang Han menolongnya. Namun pria itu tidak terselamatkan. Sebelum ia meninggal, pria tersebut memberikan buku ajaib serta mutiara kepada Fang Han. Sejak saat itulah Fang Han dapat merubah takdirnya. Oke, terima kasih sudah menonton rekomendasi dari gua. Semoga Donghua yang gua rekomendasikan bisa jadi list Donghua favorit kalian. Terima kasih, see you.